Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi beribadah di minggu kedua bulan Desember. Di penghujung tahun kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Dia. Sebelumnya kita mengambil waktu teduh sejenak, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sampai kita boleh ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Kita mau meminta Tuhan untuk melayakan setiap kita, boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Kita ambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita mau angkat pujian kita, mari kita sambut Sang Raja. Kita mau puji Hosana, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita semua bertepuk tangan, kita angkat pujian kita, mari kita sambut Sang Raja. Sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita angkat kembali pujian kita, mari kita sambut Sang Raja. Sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Sekali lagi mulia namanya. Untuk doa pembukaan akan disampaikan oleh Guru Injil Wafriman Lasso. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan kembali berikan kami kesempatan untuk beribadah di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sekali lagi ke dalam tangan-Mu kami serahkan rangkaian ibadah kami dari awal hingga kami mengakhiri. Tuhan kiranya sertai kami, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Segala roh jahat yang akan mengganggu konsentrasi kami usir itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin di sepanjang penyampaian kebenaran firman-Mu. Kiranya itu meneguh dan menguatkan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami
Inilah hidup kami serahkan di dalam Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba waktunya kita juga akan menaikkan pengakuan dosa dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Simon. Kita mau angkat pujian kita, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, tapi kita percaya kalau kita berdoa, Tuhan mengubah segala sesuatu yang terbaik buat setiap kita. Kita mau angkat pujian kita. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Firman Tuhan berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, karena Engkau Allah yang adalah sumber pengampunan. Itulah sebabnya ampunilah segala kesalahan dosa kami, baik tutur kata, perbuatan, tindakan, bahkan apa yang kami pikirkan di dalam hati kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu, dan hamba-Mu berdoa buat korban COVID. Biar Tuhan yang terus menjamah dengan kuat kuasa-Mu, terus Tuhan pakai dokter, petugas medis, berikan kekuatan, kesehatan, pelindungan yang dari Tuhan. Tuhan, Kau menyertai bangsa kami, supaya COVID-19 ini boleh selesai dari negeri ini, dan perekonomian boleh terus Tuhan pulihkan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, pelihara jemaat-Mu bersama keluarga, dalam pekerjaan, usaha, bisnis, studi anak-anak, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, dengar doa kami. Demi Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, bersama dengan orang percaya, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba waktunya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, karena kita. Karena kita, Tuhan lahir ke dunia ini. Dia boleh menderita buat setiap kita. Dia disalibkan juga buat kita. Agar setiap dunia yang hilang boleh diselamatkan. Kita angkat pujian kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa, dan relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Selamat pagi semua jemaat Tuhan, Shalom. Bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah di hadapannya, meskipun kita melakukannya di rumah kita masing-masing dan melalui tayangan YouTube seperti yang kita lakukan saat ini. Saudara, sebelum kita lebih dalam untuk merenungkan kebenaran firman-Nya, saya memimpin kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah pimpin hidup kami. Tuhan telah berikan kami kesempatan untuk menaikkan pujian kami, bahkan mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kendatipun kami telah mengakuinya, Engkau Allah yang terlebih tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang
penyampaian firman-Mu ini, supaya kami bisa mengerti, bahkan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, yang penuh keterbatasan, yang begitu hina. Berkati dia, pakai lidah bibirnya, sehingga setiap apapun yang keluar, apapun yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan, untuk disampaikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami melalui hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, dan secara khusus juga untuk jemaat gereja GKR PIK, Shalom. Bersyukur pada pagi hari ini kita telah menginjakkan diri di bulan Desember dan di minggu yang kedua. Itu artinya bahwa sebentar lagi kita akan memasuki momen yang begitu penting sekali di dalam iman kita sebagai orang percaya, yaitu perayaan Natal, ya, tanggal 25 Desember. Saudara, hari ini kita akan belajar satu topik kebenaran firman Tuhan, yaitu teladan dalam kasih. Tentu ini berkaitan dengan Natal. Tentu ini berkaitan dengan peristiwa bersejarah di mana Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Teladan dalam kasih. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mari saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kita untuk mempelajari dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Yang terambil dari yang pertama Yohanes pasal 3 ayat 16, dan nanti dilanjutkan dengan Injil Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai 17. Yang pertama adalah Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Bapak Ibu, mari kita lihat secara saksama karena saya akan bacakan buat kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu kita lanjutkan di pembacaan yang kedua, Injil Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai 17. Dan bagian ini juga akan saya bacakan buat kita saudara-saudara. Ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat terakhir, ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita bacakan. Saya percaya bahwa yang berbahagia adalah orang yang merenungkan siang dan malam, dan terlebih melakukan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara, sekali lagi teladan dalam kasih. Ketika kita berbicara tentang peristiwa Natal, maka itu berbicara tentang kasih Allah yang besar untuk dunia yang berdosa, saudara. Saudara dan saya tidak mungkin menjadi orang yang percaya. Saudara dan saya tidak mungkin menjadi orang yang bebas dari dosa kalau bukan karena kasih Allah semata. Jelas-jelas di dalam pembacaan kita Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mengapa akan dunia dan mengapa akan kasih Allah? Saudara, kita tahu bahwa manusia pertama yaitu Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa, saudara. Maka semua keturunan setelah Adam itu telah berdosa. Maka artinya kita sebagai orang berdosa tidak layak di hadapan Tuhan, tidak layak untuk memuji Tuhan,
Tadinya yang manusia yang sempurna, manusia yang istimewa, relasi dengan Allah begitu sempurna. Tetapi karena manusia memilih untuk jatuh di dalam dosa, maka relasi itu putus. Maka hubungan antara Allah dan manusia menjadi putus. Ada pemisah antara Allah dan manusia. Nah, inilah yang Allah kehendaki supaya manusia tetap memiliki relasi yang utuh dengan Allah. Dengan cara apa? Apakah dengan cara manusia melakukan segala macam hal supaya mereka bisa berkenan di hadapan Allah? Apakah dengan cara manusia berbuat baik lebih banyak dari orang lain supaya dia berkenan di hadapan Allah? Apakah dengan manusia mencari Allah dengan sungguh-sungguh, dengan berbagai macam, baik itu melalui agamanya, melalui segala macam yang diperbuat, dia diperkenan Allah? Maka tentu jawabannya tidak. Karena kenapa, saudara? Setiap manusia yang telah jatuh di dalam dosa, maka tidak bisa manusia itu menyembuhkan dirinya. Maka manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maka itu artinya manusia yang telah jatuh di dalam dosa itu tidak bisa memulihkan hubungannya sendiri kepada Allah tanpa melalui Allah itu sendiri. Nah, ini yang dinamakan Natal. Ini yang dikatakan sukacita besar. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teladan dalam kasih, maka kita harus melihat bagaimana Allah memberikan teladan ketika Ia mengasihi manusia. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia itu bukan tanpa tujuan. Bukan karena Allah tidak punya kerjaan, saudara. Ya. Allah menciptakan manusia lebih istimewa dari ciptaan lainnya. Itu karena Allah begitu mengasihi manusia. Saudara ingat bahwa Allah itu tidak pernah melepaskan manusia sedetik pun. Tetapi sebaliknya manusia yang berusaha untuk menjauh dari Allah. Ini penting, saudara. Kita harus ingat bahwa Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah tidak tinggal diam. Allah tetap mengasihi manusia itu. Allah tetap memelihara manusia itu. Allah tetap mengasihi dengan caranya. Saudara, maka itu artinya ketika berbicara tentang peristiwa Natal, artinya adalah Allah yang sempurna dan tak terbatas itu masuk dalam sejarah dan berinkarnasi menjadi manusia untuk memberi karya keselamatan bagi setiap orang percaya. Ini hal yang penting, saudara. Ini merupakan teladan di dalam mengasihi. Ketika Allah mengatakan aku mengasihi manusia, maka Dia memberikan wujud nyata dari kasih-Nya. Kita membuktikan itu, kita melihat bukti itu di dalam peristiwa Natal. Maka ketika peristiwa Natal itu artinya bahwa peristiwa di mana Allah yang sempurna dan tak terbatas itu menjadi manusia. Untuk apa? Untuk memberikan karya keselamatan untuk kita, untuk memulihkan hubungan kita yang telah patah, untuk menyembuhkan kita yang sakit sejak semula. Itu makna Natal, saudara. Itu bukti kasih Allah. Nah, nanti lebih dalam kita akan melihat di dalam pembacaan kita tadi. Jelas-jelas di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Supaya apa? Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal, saudara. Nah, saudara-saudara, maka kita perlu melihat apa tindakan Allah dalam mengasihi manusia. Sekali lagi, memang betul ya, setiap kita sebagai orang Kristen, bahkan semua agama tahu tentang bagaimana mengasihi. Tetapi seringkali kita pun sebagai orang Kristen tahu tentang kasih, maka kita tidak bisa mempraktikannya. Kita tidak bisa mewujud nyatakan kasih itu seperti apa. Kita hanya sekadar berteori tanpa memberikan wujud nyata dari kasih itu. Mari kita melihat bagaimana tindakan Allah di dalam mengasihi manusia. Yang pertama adalah Allah memberikan anaknya yang tunggal.
Yang saya bilang tadi dari awal, saudara. Sekali lagi, tindakan Allah yang pertama adalah Allah memberikan anaknya yang tunggal. Kita bisa melihat itu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Mengapa Allah memberikan anaknya yang tunggal? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Itu jawabannya. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa Allah sendiri yang menyelamatkan manusia itu. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena kalau hanya Allah saja, maka Allah itu tidak bisa mati, saudara. Oleh sebab itu Allah harus menjadi manusia. Allah harus mengerti. Allah merasakan. Maaf, bukan mengerti. Allah merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Yang seharusnya hukuman itu manusia yang dapatkan. Tetapi Allah mengambil semua itu. Dia tanggung semua hukuman dosa itu. Cambuk dosa itu. Tuhan rasakan semuanya. Artinya apa? Ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, ini merupakan satu peristiwa yang penting, saudara. Tunggal. Ini satu isyarat bahwa di dalam Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal, 3 pribadi yang satu hakikat adalah Allah sendiri. Maka pribadi kedua yaitu Allah Anak menjadi korban tebusan untuk dosa kita. Anak Allah sendiri. Anak ini bukan dalam artian sebagai manusia yang punya bapak, hubungan antara gen gitu ya, antara suami dan istri. Tidak, saudara. Ini merupakan relasi hubungan, ya, hubungan yang istimewa antara Allah Bapa dan Allah Anak. Sekali lagi, tindakan Allah yang pertama di dalam mengasihi manusia itu Allah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita bebas dari hukuman dosa. Yang seharusnya kita yang menimpa, kita yang merasakan hukuman yang dari Allah terhadap pelanggaran kita kepada Dia. Tetapi tidak, Allah menanggung semua itu. Karena Allah tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang sanggup menyelamatkan dirinya, yang sanggup mengeluarkan dirinya dari kubangan dosa itu, yang sanggup mengeluarkan dirinya dari hukuman Allah. Itu tindakan yang pertama, saudara. Kalau berbicara tentang teladan dalam kasih. Tindakan yang kedua adalah Allah memberikan nyawanya dan menjadi tebusan bagi dosa manusia. Nah, ini tidak hanya sekadar ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, tidak mentok sampai di situ saja. Ternyata Allah memberikan nyawanya. Artinya apa? Ini merupakan satu pemberian yang luar biasa. Ketika seseorang mungkin mengatakan I love you, saya mengasihimu, maka bisa gampang saja. Tetapi belum tentu seseorang, saya mengasihimu dan saya sanggup memberikan nyawaku untuk kamu. Belum tentu, saudara. Tidak ada orang di dunia ini yang mau mati konyol untuk orang lain. Tidak ada. Tetapi apakah Allah mati konyol? Tidak. Ini semua karena karya Allah yang begitu besar. Karena Allah begitu tahu bahwa manusia itu tidak sanggup di dalam menyelamatkan dirinya. Sekali lagi, ini poin pentingnya. Manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya. Manusia harus dihukum mati. Dan manusia tidak sanggup menerima hal itu. Allah mengambil alih untuk melepaskan manusia dari hukuman itu. Supaya manusia bebas dari hukuman itu. Maka Allah yang mengambil alih. Nah, di sana menarik, saudara, ketika kita baca di dalam ayat Yohanes pasal 15 ini, ayat 13, menarik dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini artinya bahwa Allah mengadopsi kita sebagai anaknya, itu karena duluan Allah telah memberikan nyawanya untuk kita. Ya, kita disebut sebagai sahabat Tuhan. Kita disebut sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Terbukti di mana Allah memberikan nyawanya untuk kita. Jadi saudara, penting sekali untuk kita merenungkan bagian ini. Bagaimanakah kita di dalam mengasihi orang lain? Bagaimanakah kita di dalam mengasihi Allah sendiri? Nah, dua bagian ini, saudara, menjadi bukti nyata bahwa ketika Allah mengatakan sejak awal ketika Dia menciptakan manusia dan sejak manusia jatuh di dalam dosa, ketika Allah mengasihi manusia itu, maka Allah tetap pelihara.
Dan dari bukti Allah mengasihi manusia itu, yang pertama adalah Dia memberikan anaknya yang tunggal, dan yang kedua Allah memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa. Ingat bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu tidak murah, saudara. Ya, mahal. Dan jadi jangan menjadi sewenang-wenang saja di dalam hidup ini. Jangan menganggap murah, taruh sembarangan. Ya dong. Pulpen ada 2 pulpen, yang murah dan yang mahal. Yang murah orang pasti akan taruh sembarangan, tidak akan menghargai. Toh besok juga akan dibeli, bisa kok. Tapi yang mahal biasanya orang akan menjaga begitu baik. Orang akan menyimpan baik-baik supaya tidak hilang karena mahal. Sama saudara, kalau kita memiliki konsep yang besar bagaimana Allah menyelamatkan manusia, menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, maka itu artinya itu mahal, saudara. Kita harus hargai keselamatan itu. Dalam hal apa? Cara hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Mari kita koreksi cara hidup kita selama ini seperti apa, saudara. Nah, kedua itu kiranya kita renungkan. Lalu sekarang pertanyaannya, saudara, yang menjadi aplikasi di dalam hidup kita ketika kita berbicara tentang teladan dalam kasih Allah. Ketika Allah memberikan teladan untuk kita di dalam mengasihi, maka bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Ada 2 sikap kita di dalam pembacaan kita tadi, ya. Yang pertama adalah melakukan firman-Nya dan berbuah baginya. Nah, ini menarik, saudara, ya. Yohanes 15 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan bagian ini buat kita, ya. Dikatakan demikian, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi." Ya, supaya kita pergi, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Nah, ini peristiwa ini artinya kita sudah diadopsi. Kita sudah menjadi orang yang berhak. Kita sudah menjadi orang yang dipulihkan hubungannya kepada Allah. Kita sudah diangkat sebagai sahabat Allah. Ini ada 2 bagian yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Dua analogi antara sahabat dan hamba. Seorang hamba itu jelas tugasnya adalah melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Wajib, suatu wajib, hukum yang wajib, tidak boleh memberontak. Artinya bahwa ikhlas enggak ikhlas, dia harus melakukan karena dia budak. Orang yang menjadi budak itu tidak punya hak. Tetapi berbeda dengan sahabat. Ya, sahabat juga ketika kita dijadikan sebagai sahabat oleh Allah, kita diberikan perintah. Tetapi perintah itu bukan sebuah pemaksaan untuk kita. Itu merupakan sukacita di dalam hidup kita. Nah, itu yang dikatakan Allah bahwa kamu ini sudah berbeda statusnya. Yang dari hamba diangkat menjadi anak, yang dari hamba diangkat menjadi sahabat. Seorang sahabat, maka dia tahu apa yang diperintahkan oleh sahabatnya. Itu penting, saudara. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan dan berbuah, melakukan perintahnya ataupun berbuah bagi Allah, maka itu bukan sebuah pemaksaan. Bukan juga ikhlas enggak ikhlas kita harus berbuat. Tidak. Tetapi seharusnya itu merupakan sukacita besar untuk kita. Karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berkarya di dalam dunia ini. Nah, ini penting, saudara. Mari kita berenungkan di dalam pikiran kita masing-masing. Saudara, sering sekali kita hanya egois, kita hanya mau berkatnya saja, kita hanya mau karya keselamatannya saja, tetapi tidak mau melakukan perintah Tuhan, bahkan tidak mau berbuah bagi Tuhan. Apa sih berbuah? Yaitu berbuah harus menjadi orang yang benar-benar menjadikan seorang Kristen. Bahkan kita harus beritahukan tentang kasih Kristus kepada orang lain. Kita harus pergi beritakan kepada mereka bahwa Allah sejati telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah Natal. Ceritakan tentang Natal itu, jangan bercerita tentang Natal kepada orang lain, tentang hadiah, tentang pohon Natal, tentang dekor yang begitu meriah, warna-warni, kelap-kelip. Tidak, saudara. Ceritakan bahwa Natal itu adalah peristiwa yang bersejarah,
di mana Allah mengambil rupa manusia, bahkan mati untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa. Itulah yang perlu kita ceritakan kepada orang lain. Jangan ceritakan tentang apa yang kita beli, tentang branded apa yang kita beli. Bukan itu cerita tentang Natal. Bukan tentang kemeriahan Natal yang kita rayakan. Bukan. Cerita Natal yang perlu kita ceritakan adalah tentang kasih Allah, di mana Allah menjadi manusia. Nah, itu poin pentingnya. Nah, itu yang pertama saudara, melakukan firman-Nya dan berbuah baginya. Ya, renungkan bagian ini. Mari kita renungkan dimanapun saudara berada dan saya, mari kita renungkan apakah kita sudah berbuah bagi Allah. Ini penting. Yang kedua, yang tidak kalah penting dari bagian aplikasi yang pertama tadi, yaitu mengasihi seorang akan yang lain. Nah, kita bisa baca itu di pasal 15 ayat 17. Ayat 17-nya dikatakan demikian. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, menarik bukan? Ya, saudara, ada dua perbandingan ketika manusia dan Allah mengasihi. Nanti mari kita tentukan mana yang benar. Ketika Allah mengasihi manusia dan ketika manusia mengasihi manusia. Seseorang mengasihi, dia mengatakan kepada orang lain, ya, aku mencintai kamu karena tubuhmu begitu cantik, ya. Ini anggapannya seorang laki-laki memuji orang yang dia cintai. Engkau bagaikan bidadari, rambutmu begitu lurus sekali, gigimu begitu rata, putih, ya, bagaikan domba yang sedang berjejer. Bau mulutmu bagaikan parfum yang asli, ya. Kamu kurenungkan siang dan malam, kau kurindukan siang dan malam. Engkau adalah pujaan hatiku. Aku ingin hidup selamanya dengan kamu. Itu yang pertama saudara. Ketika manusia mengasihi Allah, ketika manusia mengasihi manusia. Yang kedua, ya, aku mengasihimu karena bau mulutmu bagaikan bau got yang setahun tidak pernah dibersihkan. Aku mengasihimu karena gigimu sudah pada rontok. Aku mengasihimu karena rambutmu begitu kotor, kutuan, debuan. Wajahmu yang tidak rupawan lagi, yang tidak jelas apakah manusia atau apa. Aku mengasihimu karena kamu jelek. Aku mengasihimu karena kamu terlalu bau dan tidak layak untuk berada di tempat keramaian. Nah saudara, pertanyaannya, di manakah manusia yang benar? Posisi manusia dan posisi Allah. Apakah ketika manusia mengasihi manusia itu sama dengan pernyataan yang kedua? Tentu tidak, bukan? Manusia biasanya mau mengasihi kalau itu cantik. Tetapi berbeda dengan Allah. Ketika Allah mengasihi manusia, itu bukan karena manusia itu sempurna, bukan karena manusia itu rupawan, bukan karena manusia itu luar biasa, bukan. Tetapi lebih tepatnya yang kedua, opsi kedua. Ketika Allah mengasihi manusia, itu karena manusia begitu bobrok. Itu karena manusia begitu jahat. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Ini yang luar biasa. Ini yang Allah perintahkan kepada kita. Artinya bahwa ketika kita mau mengasihi, maka kita jangan terlalu banyak memilih-milih orang mana yang pantas kita kasihi, mana yang layak kita kasihi. Ini penting saudara. Mengasihi seorang akan yang lain merupakan pusat pengajaran kekristenan. Yesus pun di dalam pengajarannya ketika dia di dunia selama 3 tahun, kasih merupakan satu prioritas utama di dalam pengajarannya. Terakhir saudara, di dalam mengasihi ini mungkin saudara juga bisa membantu pelayanan gereja Tuhan, ya, di dalam mencintai Tuhan, ya. Saudara juga bisa mungkin mengatakan, saya cuma bisa ini, ya. Apa yang bisa saya bantu yaitu saya bisa kasih dana. Bisa saudara, harus cintai gereja Tuhan, harus cintai orang lain. Mungkin ada orang lain yang butuh, kasih. Nah itu berikan kepada orang yang membutuhkan. Atau mungkin hanya orang, saudara bilang ke saya, loh Sefriman, lah kan Tuhan gak memandang itu, Tuhan kan memandang hati. Yang penting hati dah, ya kan? Kita mengasihi Tuhan, ya udah. Yang saya ragukan saudara adalah, apakah juga itu jangan-jangan tidak ada di dalam hidup kita.
boro-boro mau memberikan. Ya, hati aja yang mengasihi nggak ada. Nah, ini penting saudara untuk kita renungkan bahwa mari bukan hanya sekadar teori. Ketika kita mengatakan saya mengasihi, ya maka kita harus berikan teladan kasih itu. Kita ikuti teladan kasih Allah, di mana Allah bahkan rela mati untuk kita. Ini penting saudara. Jangan tunggu kapan. Mulai sekarang, detik ini, putuskan saudara untuk mengasihi Allah dan untuk mengasihi sesama manusia. Banyak cara saudara yang bisa kita lakukan untuk mengasihi. Tidak perlu berteori. Lakukan. Mari kita lakukan sekarang. Kita harus mengasihi, ya. Kita harus teladani kasih Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali ingatkan kami bagaimana kami harus mengasihi Allah, bagaimana kami harus mengasihi sesama kami. Kami diajarkan bagaimana Allah memberikan teladan di dalam mengasihi manusia. Engkau Allah yang sempurna menjadi manusia, bahkan mati untuk kami sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah Roh Kudus yang tidak pernah berhenti berkata-kata bagi kami. Terpujilah Allah Tritunggal. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. The stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill
Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar kita semua? Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat? Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selalu dalam lindungan, penyertaan, dan juga berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah melihat warta kita di depan, dan juga Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat dukungan persembahan, baik persembahan perpuluhan, juga persembahan mingguan. Bapak Ibu Saudara boleh terus memperhatikan dan mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya juga yang mau mengingatkan untuk tanggal 20 Desember kita ada perayaan Natal bersama. Mari kita boleh mengikuti ibadah online, dan biar kita boleh diberkati. Pembicara kita adalah Pendeta Rahmiati Tanujaya, dosen Saat Malang, biar kita boleh diberkati bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara, tanggal 25 Desember kita juga ada ibadah Natal, ya. Bapak Ibu Saudara, ibadah Natal live streaming bagi Bapak Ibu yang mau datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara ada pendaftaran, ya, karena tempat sangat terbatas, ya, hanya 25 orang. Oleh sebab itu, jika sudah tidak ada tempat, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, karena kita harus patuhi protokol kesehatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara juga bisa tetap membuka di link YouTube GKRP, kita tetap bersama-sama beribadah di dalam tanggal 25 Desember. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biar kita terus tetap setia di dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita pujian doksologi menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah Bapa sumber segala berkat dan kasih, Tuhan Yesus sumber keselamatan dan anugerah, dan Allah Roh Kudus sumber pertolongan, kiranya menyertai kita semua, memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, kesehatan kita, dan terus menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita yang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan, ibadah kita sampai di sini. Saat teduh, Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.